Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri dengan NIM 2115052, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq, Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Puri Handayani MA dengan materi penerapan konseling kelompok untuk mengurangi kecanduan game online siswa di SMA Negeri 1 Mendo Barat, yang mana poin-poin pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama, konseling kelompok dan urgensinya. Yang kedua, fungsi konseling kelompok dalam pelayanan. Yang ketiga, teknik dan tahapan pelayanan konseling kelompok bagi peserta didik. Yang keempat, bentuk dan kecanduan game online bagi siswa. Yang kelima, faktor penyebab kecanduan game online pada siswa. Dan yang terakhir, jenis-jenis game online. Baik, langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu mengenai konseling kelompok dan urgensinya. Konseling kelompok secara umum adalah proses di mana pemberian bantuan mengatasi berbagai hambatan-hambatan perkembangan dirinya, serta untuk mencapai suatu perkembangan secara optimal yang dimilikinya dan dilakukan oleh orang yang ahli atau profesional kepada beberapa orang individu, baik itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Berikut ini ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para tokoh mengenai konseling kelompok. Yang pertama, menurut Prayitno, layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Di sana ada konselor dan juga klien. Jumlah anggota kelompok yang jumlah maksimalnya 10 orang. Di sana terjadi hubungan konseling dalam suasana yang diusahakan sama seperti dalam konseling perorangan, yaitu hangat, terbuka, dan penuh keakraban. Dari pendapat di atas dapat saya simpulkan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional atau konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami, baik itu masalah pribadi maupun masalah sosial. Urgensi konseling kelompok bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah klien serta mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Tujuan konseling kelompok yaitu terkembangnya perasaan, pikiran, wawasan, dan sikap terarah pada tingkah laku khususnya, serta bersosialisasi dan berkomunikasi, terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain yang menjadi peserta layanan. Tujuan konseling kelompok di sini yaitu belajar mengembangkan kesadaran dan pengetahuan diri untuk mengembangkan kepekaan kepada orang lain sehingga inti dari permasalahan dapat terselesaikan. Terus poin selanjutnya, fungsi layanan konseling kelompok dalam pelayanan. Layanan konseling kelompok dalam pelayanan bertujuan untuk memungkinkan siswa untuk memahami dan mengembangkan sikap dan materi belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Fungsi utama layanan konseling kelompok yang didukung oleh layanan pembelajaran ialah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif siswa dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, antara lain yang pertama, fungsi pemahaman, di mana fungsi ini yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai kepentingan pengembangan peserta didik. Pemahaman ini meliputi pemahaman tentang diri sendiri peserta didik, terutama oleh
peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya, dan guru pembimbing. Pemahaman tentang lingkungan peserta didik oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru, dan pada umumnya. Pemahaman yang lebih luas dan juga terutama oleh peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan, di mana fungsi ini yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan serta kerugian tertentu dalam proses pengembangannya. Fungsi pemutusan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Fungsi pemelihara yang selanjutnya, fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan, yaitu fungsi yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi serta kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Poin selanjutnya yaitu teknik dan tahapan pelaksanaan konseling kelompok bagi peserta didik. Menurut Salahuddin, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pelaksanaan konseling kelompok. Yang pertama, homeroom program, yaitu suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar pemimpin kelompok mengenal peserta kelompok lebih baik sehingga dapat membantunya secara efisien. Selanjutnya, karya wisata kegiatan rekreasi atau sebagai metode mengajar. Karya wisata dapat berfungsi sebagai salah satu cara dalam konseling kelompok. Dengan karya wisata, siswa meninjau objek-objek menarik dan mereka mendapat informasi yang lebih baik dari objek itu. Selanjutnya, diskusi kelompok, di mana suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah bersama-sama. Selanjutnya, kegiatan kelompok merupakan cara yang baik dalam konseling karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, organisasi siswa, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, adalah salah satu cara dalam bimbingan kelompok. Melalui organisasi, banyak masalah yang sifatnya individual maupun kelompok dapat diselesaikan. Dalam organisasi, siswa dapat mendapat kesempatan untuk belajar mengenai berbagai aspek kehidupan sosial. Klien dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya, di samping memupuk rasa tanggung jawab dan harga diri. Tahap-tahap konseling sangat penting diaplikasikan dalam layanan konseling kelompok agar pelaksanaan layanan konseling kelompok dapat berjalan dengan lancar. Dalam layanan konseling kelompok terdapat beberapa tahapan, di mana tahapan tersebut akan diselenggarakan oleh anggota kelompok dengan tujuan agar proses konseling kelompok dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Prayitno, ada 4 tahapan layanan konseling kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan, yaitu tahapan yang membentuk kerumunan sejumlah individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, tahap peralihan, yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian konseling kelompok. Yang ketiga, tahapan kegiatan, yaitu untuk mengentaskan masalah pribadi anggota kelompok pada konseling kelompok. Yang keempat, tahap pengakhiran, di mana ini untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan yang dicapai oleh kelompok serta merencanakan kegiatan selanjutnya. Poin selanjutnya, bentuk dan kecanduan game online bagi siswa. Kecanduan game online adalah gangguan kontrol impulsif dengan penggunaan game online yang berlebihan dan tidak normal. Kecanduan adalah perilaku yang berulang-ulang yang tidak sehat atau merusak diri sendiri, di mana individu akan sulit untuk menghilangkan perilaku tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kecanduan game online merupakan tingkah laku yang bergantungan atau keadaan yang terikat yang sangat kuat secara fisik maupun psikologi dalam melakukan suatu hal dan ada rasa yang tidak menyenangkan apabila hal tersebut tidak bisa terpenuhi. Maka dapat diartikan game online adalah suatu keadaan seseorang yang terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan
tidak bisa lepas untuk bermain game online dari waktu ke waktu, dan akan terjadi peningkatan frekuensi, durasi, atau jumlah dalam melakukan hal tersebut tanpa mempedulikan konsekuensi negatif yang ada pada dirinya. APA atau American Psychiatric Association telah mengembangkan 9 bentuk karakteristik gangguan game online. Seorang dapat dikatakan mengalami kecanduan game online jika mengalami 5 dari 9 karakteristik selama 12 bulan, dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keasikan. Individu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan game bahkan ketika individu tidak bermain, atau merencanakan kapan individu dapat bermain selanjutnya. Yang kedua, penarikan diri. Individu merasa gelisah, mudah marah, murung, cemas, atau sedih ketika mencoba mengurangi atau menghentikan permainan, atau ketika tidak dapat bermain. Yang ketiga, toleransi. Individu merasa perlu bermain untuk peningkatan jumlah waktu, bermain game yang lebih menarik, atau menggunakan peralatan yang lebih kuat untuk mendapatkan jumlah kegembiraan yang sama dengan yang individu dapatkan. Yang keempat, kurangi atau berhenti. Individu merasa bahwa individu harus mengurangi waktu untuk bermain, tetapi tidak dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk bermain game. Yang kelima, menyerahkan aktivitas lain. Individu kehilangan minat atau mengurangi partisipasi dalam kegiatan rekreasi lainnya karena bermain game. Yang keenam, lanjutkan meskipun ada masalah. Individu terus bermain meskipun sadar akan konsekuensi negatif seperti tidak cukup tidur, selamat ke sekolah atau tempat kerja, menghabiskan terlalu banyak uang, berdebat dengan orang lain, atau mengabaikan tugas-tugas penting. Yang ketujuh, berbohong. Individu berbohong kepada keluarga, teman, atau orang lain tentang seberapa banyak individu bermain, atau berusaha membuat keluarga atau teman tidak mengetahui seberapa banyak individu bermain. Yang kedelapan, lepaskan suasana hati yang merugikan. Individu bermain untuk melarikan diri dari atau melupakan masalah pribadi, atau untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman seperti rasa bersalah, kecemasan, ketidakberdayaan, atau depresi. Yang kesembilan, risiko atau kehilangan hubungan atau peluang. Individu berisiko atau kehilangan hubungan signifikan atau pekerjaan, pendidikan, atau peluang karir karena bermain game. Poin selanjutnya, faktor penyebab kecanduan game online pada siswa. Terdapat 2 faktor penyebab anak kecanduan bermain game online, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal di dalam diri siswa. Faktor internal terdiri atas faktor-faktor fisiologi, informasi yang diperoleh melalui indera akan mempengaruhi dan melengkapi prestasi belajar dan usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitar. Faktor minat yang kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus. Dapat disimpulkan bahwa faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri siswa yang bisa mempengaruhi hasil belajar, baik faktor tersebut bersifat ke kondisi jasmani maupun rohani siswa. Adapun yang termasuk dalam faktor-faktor internal ini, yang pertama itu inteligensi, di mana kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Yang kedua, motivasi. Motivasi belajar merupakan kekuatan, daya pendorong, alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Yang ketiga, bakat. Bakat adalah potensi yang dimiliki anak untuk mencapai keberhasilan. Yang keempat, minat. Minat adalah kecenderungan dan kegiatan yang tinggi atau keinginan yang besar untuk sesuatu. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar individu, meliputi lingkungan dan objek-objek yang dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi seseorang dalam merasakan dan menerima sesuatu. Adapun faktor-faktor eksternal di sini, yang pertama itu lingkungan. Lingkungan adalah keadaan bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya menjadi sangat penting dalam mempengaruhi prestasi belajar siswa. Tempat terjadinya sebuah interaksi suatu sistem dalam lingkungan sehari-hari anak. Yang kedua, keluarga. Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar seorang siswa. Berikut adalah pemicu anak bermain game online, yaitu kurangnya perhatian dari orang terdekat. Beberapa orang berpikir bahwa mereka dianggap ada jika mereka mampu menguasai keadaan. Maka dari itu seseorang selalu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang terdekatnya supaya dirinya selalu diperhatikan.
Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kecanduan game online pada remaja, yang pertama itu lingkungan yang kurang terkontrol, karena melihat teman-temannya yang lain banyak yang bermain game online, kurang memiliki hubungan sosial yang baik sehingga siswa memilih alternatif bermain game sebagai aktivitas yang menyenangkan. Yang ketiga, harapan orang tua yang melambung terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan seperti kursus atau les, sehingga kebutuhan primer anak seperti kebersamaan bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa faktor-faktor penyebab siswa kecanduan game online adalah relation atau keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, manipulation, keinginan untuk membuat pemain lain sebagai objek dan manipulasi mereka demi kepuasan dan keyakinan diri, immersion, pemain yang sangat menyukai orang lain, escape, bermain game online untuk menghindar dan melupakan masalah di kehidupan nyata, serta assessment, keinginan untuk menjadi kuat di lingkungan di dunia virtual. Dari beberapa definisi di atas dapat saya simpulkan bahwa pemicu main game online pada siswa itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal, keinginan yang kuat dari diri siswa untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam game online, ditambah lagi dengan bermain game online sekarang ini seseorang bisa mendapatkan uang. Faktor eksternal, kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat. Beberapa orang berpikir bahwa mereka dianggap ada jika mampu menguasai keadaan, kurang memiliki hubungan sosial yang baik sehingga siswa memilih alternatif bermain game online sebagai aktivitas yang menyenangkan. Selanjutnya, poin yang terakhir, jenis-jenis game online. Yang mana di sini jenis game itu sangatlah banyak, dan di sini saya ingin saya sampaikan jenis game online yaitu ada PUBG Mobile, Mobile Legend, dan Chip Hike Domino. Di mana game PUBG ini adalah sebuah multiplayer kompetitif yang menjadi Battle Royale sebagai game utama. Game ini berjenis first person shooter dan this version shooter. Game ini juga salah satu game yang sangat populer di kalangan gamers untuk versi PC-nya. Selanjutnya ada game Mobile Legend. Jenis game multiplayer online arena atau MOBA ini berada di kategori populer dan sampai menjadi peringkat pertama di Play Store. Layaknya game MOBA pada umumnya, ada karakter-karakter yang tentunya menjadi favorit bagi setiap pemain karena selain memiliki kemampuan yang luar biasa, juga lebih mudah digunakan. Selanjutnya ada chip atau hack domino yang sekarang sedang ngetrend. Adalah semacam permainan kartu generik. Di Indonesia biasanya terbentuk kartu kecil berukuran kecil berwarna dasar kuning. Terdapat endol-endol yang berfungsi sebagai pengganti angka. Ada jutaan game yang ada di dunia maya saat ini, dari game yang sangat simple hingga yang sangat kompleks, rumit, dan bahkan mempertaruhkan uang atau chip. Adapun salah satu game yang digemari saat ini adalah hack domino. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa banyak jenis-jenis game online yang dapat dimainkan oleh peserta didik zaman sekarang ini seperti PUBG Mobile, Mobile Legend, dan Chip Domino. Ketiga game tersebut sangat banyak dimainkan oleh para pecinta permainan game online yang bisa membuat pemainnya ketagihan dalam bermain. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya, yaitu penerapan konseling kelompok dalam. Baik, itulah dapat saya sampaikan mengenai materi penerapan konseling kelompok untuk mengurangi kecanduan game online siswa di SMA Negeri 1 Mendo Barat. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Sandri, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.